Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan atau menjelaskan tentang aliran-aliran dalam teologi Islam. Kenapa dikatakan sebagai teologi Islam? Sebab mereka semuanya berasal dari agama yang satu, yaitu agama Islam, tapi mereka mencuatnya dalam ilmu teologi, sekalipun nanti awalnya bukan masalah itu. Baik, untuk memulainya kita lihat dulu asal mula kemunculan aliran-aliran ini. Jadi tidak serta-merta semua ini ada atau munculnya di zaman Nabi, sahabat atau seterusnya. Jadi ada asal mulanya. Pertama adalah permasalahan yang pertama kali muncul dalam Islam bukanlah permasalahan yang berbasiskan pada persoalan teologi, namun permasalahannya adalah masalah politik. Permasalahan politik ini kemudian akan berjalan beranjak menuju permasalahan teologi. Selain itu juga ada permasalahan yang lain, yaitu ketika Rasul Muhammad SAW wafat, para sahabat disibukkan dengan pembahasan mengenai pengganti Rasul sebagai kepala negara, sehingga pemakaman Rasulullah pun tertunda, dan ini juga menjadi masalah yang kedua, dan muncullah nanti permasalahan khalifah atau khilafah. Kemudian ada juga permasalahan yang lain adalah perseteruan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan titik balik dari pergeseran permasalahan politik menjadi permasalahan teologi, yang sangat nampak menjadikan munculnya perbedaan teologi ini adalah ketika perseteruan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah yang berakhir nanti dengan adanya perang Siffin. Kemudian dari peristiwa yang terjadi di zaman Sayyidina Ali, dengan kekuasaan Sayyidina Muawiyah muncullah beberapa permasalahan ya. Yang terakhir adalah dengan peristiwa tahkim, yaitu perdamaian antara Sayyidina Ali dan Muawiyah untuk tetap menjadi agama Islam yang satu, maka Sayyidina Ali pun mengalah, dan peristiwa ini disebut dengan peristiwa tahkim. Dengan ada peristiwa tahkim ini, kelompok atau pendukung Sayyidina Ali terpecah-pecah. Ada yang menjadi kelompok yang tetap setia mendukung beliau, disebut dengan Syiah. Ada juga kelompok Khawarij yang keluar dari mendukung Sayyidina Ali atau melepaskan diri. Ada juga kelompok yang ketiga, yaitu kelompok Murjiah, yaitu kelompok yang menjauhkan diri dari dua kelompok ini, yaitu kelompok Syiah dan Khawarij. Kemudian setelah itu bersambunglah pada permasalahan teologinya. Jadi dari permasalahan politik tadi yang berakhir dengan tahkim, kemudian menjalar ke permasalahan teologi. Ya, salah satu yang mereka tanggapi itu adalah pada kasus pelaku dosa besar atau murtakibul kabair. Nah, dalam hal ini bermunculan beberapa aliran ya. Pertama ada aliran Khawarij, aliran Murji'ah, aliran Mu'tazilah, aliran Qadariyah, dan aliran Jabariyah, dan terakhir aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Kemudian mereka juga punya pandangan masing-masing terkait dengan pelaku dosa besar ini. Yang pertama, menurut Khawarij, bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu dihukumkan kafir dan dia wajib dibunuh. Kenapa demikian? Mereka beranggapan orang yang melakukan dosa besar berarti dia telah melanggar hukum yang telah digariskan oleh Allah, dan juga selain itu wajib dibunuh karena dia tadi sudah tidak berhak lagi diam atau tinggal di muka bumi. Kemudian kalau menurut aliran Murji'ah ya, mereka lebih moderat, yaitu mereka mengatakan orang berdosa besar masih mukmin dan bukan dianggap sebagai orang kafir. Permasalahan dosa yang dilakukannya nanti dikembalikan kepada Allah, apakah Allah mengampuni atau tidak. Nah, mereka ini lebih
baik dalam menanggapi permasalahan ini. Itu mereka mengembalikan kepada Allah, apa yang Allah kehendaki itulah nanti yang dia tentukan. Kemudian tanggapan Mu'tazilah terkait orang yang melakukan dosa besar adalah orang yang melakukan dosa besar bukan kafir tetapi bukan juga mukmin. Namun mereka meletakkan di antara dua posisi kafir dan mukmin, atau dalam istilah mereka itu baina manzilata ini. Nah, jadi kaum Mu'tazilah mereka tidak menentukan beriman atau kafir, tapi mereka meletakkan orang melakukan dosa besar ini di tengah-tengah. Nanti kalau misalnya dia bertaubat bisa kembali kepada statusnya mukmin, atau misalnya tidak, sampai dia mati tidak bertaubat mungkin dikatakan sebagai orang kafir. Nah, kemudian menurut aliran Mu'tazilah Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan berbuat. Jadi sehingga dosa yang dilakukannya dialah yang akan menanggungnya, atau dia yang harus bertanggung jawab. Dalam artian dia dianggap beriman, tapi sesuatu yang dia lakukan dia harus menerima akibatnya. Kemudian adapun pandangan Jabariyah terkait orang yang melakukan dosa besar, ya mereka punya gagasan bahwasanya manusia ini dengan segala tingkah lakunya itu bertindak berdasarkan paksaan dari Allah. Jadi dosa yang dilakukan itu bukan menyebabkan mereka berhak untuk dihukum, tapi mereka tetap pada status sebagai hamba yang tidak bisa melakukan apapun. Nah, kemudian untuk aliran Asy'ariyah Maturidiyah, mereka punya kesamaan dalam hal ini, yaitu orang yang melakukan dosa besar tetap dihukumkan beriman. Iman saat itu sangat lemah sehingga dia bisa melakukan dosa. Sebenarnya itu bisa menghalanginya. Iman itu kalau kuat bisa menghalangi seorang untuk melakukan dosa. Sebagaimana juga di hadis Nabi disebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan melakukan perzinahan selama dia beriman. Dan artian iman sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kemudian dalam hal ini mereka juga menanggapi manusia itu punya usaha dan ikhtiar, namun tidak memberi bekas, dan semua terjadi berdasarkan kehendak Allah. Jadi mereka mencampurkan antara pemikiran tadi Qadariyah yang mengatakan manusia punya kebebasan, tapi kebebasan itu tetap dibatasi dengan kehendak Allah. Kemudian sebagai kesimpulan dari penjelasan materi ini adalah perbedaan memang satu keniscayaan, namun kita tetap harus berada pada jalan yang kita yakini kebenarannya. Bagaimana kebenaran yang wajib kita yakini? Kebenaran itu adalah yang ada dalilnya itu dari Al-Quran atau Al-Hadis. Nah, kemudian serta dalam masalah teologi itu semuanya harus diterima dan dapat dicerna oleh akal sehat. Jadi nanti apapun yang tidak ada hubungannya dengan akal, doktrin semata, itu nanti bisa diubah ya, atau misalnya kita bisa menolaknya dengan cara kita mencari dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian tambah secara akli ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami, kemudian para pendengar dan juga pembaca materi ini bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.